Bicara soal passive income. Yes. Definisi passive income yang saya tahu itu adalah gaya hidup kita. Ya. Biaya hidup kita Ya. dibiayai oleh penghasilan pasif kita. Ya. Yang mana tanpa kita bekerja, Ya. kita bisa di-cover oleh passive income kita. Ya. Katakanlah Pak, sekarang saya ini anak masih bayi. Ya. 1. Ya. Maka biaya hidup saya tinggal di kota besar, Ya. sama istri yang tidak bekerja. Oke. Let's say lah Pak, 15 juta. Ya. Ternyata passive income saya, misalkan saya punya kos, Ya. saya punya ruko yang disewakan, Ya. saya punya apartemen yang disewakan, Ya. bisa lah mengcover 15 juta. Itu Ya. kategori passive income. Salah satunya. Salah satunya. Tapi masih itu kan ngepres, Pak. Ngepres ya. Jadi begitu pas rukonya nggak laku, kan ruko itu bukan lagi menjadi sebuah aset, menjadi liabilities, Pak. Iya. Karena biaya kan tetap harus keluar. Nah, Iya kan. Pertamanya kalau laku itu kan yang bayar kan yang nyewa. ya. Begitu nggak laku, yang bayar siapa? Yang bayar ya Diri kita, Pak. diri jadinya. kita, betul. Nah, kemudian ruko itu kan sekarang juga banyak kan, Pak. Betul. Banyak ruko juga yang nggak laku loh, Pak. Iya. Nah, itu menjadi liabilities. Apartemen pun juga sama, menjadi Sama. liabilities. Sama. Nah, itu biayanya gede loh, Pak. Oke. Nah, problemnya Pak, itu saya passive income, biaya hidup per 15 juta. Ya. Saya masih bisa di-cover sama passive income. Ya. Celakanya sekarang anak saya 3, Pak. Ya. 1 sudah mau kuliah di Inggris. Ya. 2 masih, yang bontot ini masih SMA sama SMP. Ya. Dan calon juga ke luar negeri. Ya. Dan setelah saya hitung, Pak, biaya Ya. hidupnya sekarang nggak 15 juta lagi, Pak. Ya. Terus saya ada cicilan rumah juga. Nah, akhirnya biaya hidup saya ini sekarang sudah mencapai 1 bulan 80 juta, Pak. Ya. Akhirnya passive income saya tidak mencukupi, Ya. tidak mengcover. Ya. Terpaksa saya harus aktif income lagi, Pak, Ya. untuk mengcover biaya hidup saya. Ya. Pilihan saya cuma 2 ini. Saya menurunkan gaya hidup saya Ya. untuk tetap passive income, Betul. atau saya harus menambah income. Ya. Nah, itu di KMK diajarin nggak sih, Pak? Ya. Makanya harus ada 4 source of income yang jalan berbarengan, Pak. Oh. Iya, nggak bisa cuma salah satu aja. Kalau cuma passive income aja kan, kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan repot. Ya, kan ada orang gaya hidupnya 1 bulan 15 juta cukup. Ya. Ada orang yang biaya hidupnya 1 bulan 1,5 M. Ya. Iya kan? Ya. Makanya saya mengatakan, biaya hidup itu kecil, Pak. Yang besar itu adalah gaya hidup. Dan gaya hidup itu tidak terbatas. Gaji Anda itu kalau Anda meningkatkan lifestyle terus, Yes. berapapun gaji Anda Ya, akan tidak bisa punya aset kalau Anda nggak bisa ngolah. gitu ya. Jadi kekayaan itu bukan tergantung dari berapa besar income yang Anda miliki, tapi berapa besar aset yang Anda miliki. Berarti intinya di KMK diajarin. Yes, Oke, ada Pak ilmunya ya Pak ya. pasti, Pak. Jadi supaya saya juga punya passive income yang lebih besar Ya, daripada biaya hidup saya gitu ya. ya. Bukan hanya passive income, juga hasil investasi. Oh, jadi Ya. istilahnya portfolio income ya. Iya, betul. Oke, Pak. By the way, kalau kita bicara soal biaya hidup, bisa nggak sih Pak biaya hidup itu dikurangi? Karena susah loh Pak. Saya udah terbiasa 1 bulan spend 30 juta, sekarang suruh ngurangin 15 juta ya setengah mati Pak. Iya, betul. Ada nggak tipsnya Pak ngurangin biaya hidup Pak? Ada, Pak. Nanti Di KMK diajarin? ada. Makanya kita perlu tahu mana need, mana want tadi, Pak. Nanti saya katanya pelit Pak. Pelit katanya. Ya, ada perbedaan antara pelit sama irit, Pak. Oh, oh itu dibahas nanti Pak? Oh ya? iya dong. Oh. Karena kebanyakan orang itu karena takut dikatakan pelit, Iya. akhirnya jadi boros. Iya. Padahal kadang-kadang kita nggak pelit sebetulnya, kita irit. Iya. Nah, beda antara pelit sama irit. Makanya kemarin itu saya waktu wawancara salah seorang narsum saya, Bande Dira Pak. Oh, Dia tuh ngomong gini, iya. kalau hidup di kota, kantongnya harus tebel. Tapi kalau hidup di desa, telinganya harus tebel. Jadi omongan tetangga itu lebih nyelekit gitu loh Pak. Iya. Nah ini sekarang masalahnya saya udah hidup di desa. Iya. Tapi kena omongan tetangga ini nggak enaknya minta ampun Pak. Pak ngomong-ngomong, saya ini serba salah. Iya. Di hidup di desa, pengen sih Pak biaya hidup rendah. Iya. Tapi diomongin tetangga ini gak enak. Iya. Apakah di KMK ini ada nggak Pak tips menutup mulutnya Menebak tetangga? hatinya. Menurut ini memang nggak ada hubungannya sama KMK, tapi menurut Pak Tony ada tipsnya nggak sih Pak sebetulnya? Ada, Pak. Oh iya. Kan dalam hal ini kita hidup itu tergantung sama siapa sih?
tergantung sama diri kita kan. Nah, ngapain harus mikirin omongan tetangga? Ya pikirin aja diri Anda sendiri. Kalau Anda bisa menunjukkan bahwa Anda sukses, Anda bisa melakukan yang terbaik, nah Anda juga berhubungan yang baik dengan tetangga, saya rasa tetangga Anda akan sungkan lah ngomong sama Anda yang negatif. Tapi gini Pak, masalahnya kalau di kota sama di desa beda Pak. Kalau di desa ada tetangga kedukaan, kita kalau nggak pergi nggak enak. Kemudian sebaliknya juga sama. Kita kalau ada kedukaan, kalau kita lihat di Bali Pak ya, itu kan kalau satu banjar ada yang meninggal, satu banjar pergi melayat. Kalau nggak di melayat, diomongin tetangga bisa-bisan itu Pak. Karena ada iuran banjar dan sebagainya. Saya rasa hampir semua daerah di Indonesia seperti demikian Pak. Contoh lagi, jadi gotong royongnya itu kuat sekali. Kemudian satu lagi Pak, anak sunatan, biaya sunatan. Anak naik kelas, selamatan. Ini uang saya ini habis untuk yang begini-begini. Kalau saya nggak ikut selamatan, Pak, nggak ikut sunatan, nanti dimarahin tetangga, juga dimarahin sama agama. Saya pusing, Pak. Lah kapan nabungnya gitu loh. Apa di KMK diajarin nggak sih, Pak? Ya, dalam hal ini kan tergantung dari budget yang kita lakukan. Boleh kita lakukan sunatan, boleh kita melakukan itu, boleh. Tapi ada pos untuk itu yang harus kita alokasikan. Dan saat kita mendapatkan kita mengalokasikan karena ya jangan memiliki pos yang lain. Itu nanti kita kupas detail di sana. Oh gitu. Jadi artinya saya nggak harus pusing ya Pak ya dengan itu. Harus. Jadi bahkan ada ya. Nanti kalau misalkan dari peserta KMK masih kurang jelas, kan bisa tanya Pak pada saat itu. Kan ada sessionnya tanya jawab kan. Oh oke. Jadi problemnya personalnya apa ngomong aja gitu. Gitu. Nanti kita akan diskusikan di sana. Pak Tony, sekarang ini problemnya saya ini gaji sudah kurang, Pak. Penghasilan saya kurang. Tapi biaya ini nggak bisa direm, Pak. Stresnya tingkat tinggi, Pak, saya ini. Pak. Saya ini nggak boleh sakit, Pak. Sekali saya sakit, Pak, tumbang, istri anak enggak makan ini Pak. Pak Tony, kira-kira Pak Tony punya tips nggak Pak? Iya, karena Bapak nggak punya pos saving. Makanya di saat Bapak tumbang, ya otomatis hilang semuanya kan, gitu. Itu ada cara ngelolanya juga, gitu. Ada cara ngelolanya. Iya, dan pada saat income kita mepet, itu kan ada dua solusinya. Yang pertama, tambah penghasilan Anda. Yang kedua, kurangi pengeluaran Anda kan gitu. Nah, di KMK kita akan membahas bagaimana cara menambah penghasilan, tapi juga kita mengajarkan juga bagaimana mengurangi pengeluaran. Tetapi bukan dengan cara yang menyakitkan. Saya nih Pak ya, dulu waktu saya bekerja, istri saya bekerja, anak saya 2 aman Pak. Sekarang anak saya 4 Pak. Terus istri saya dipecat Pak. Wah, puyeng Pak saya sekarang. Cari kerja enggak gampang loh. Betul. Terus saya pusing Pak. Akhirnya saya ngelembur-ngelembur terus. Setelah saya ngelembur, badan saya malah sakit semua. Karena saya kurang istirahat. Karena saya harus menanggung gajinya istri saya. Yang dia tidak bekerja dan harus ngasuh anak. Saya ini stres tingkat dewa Pak. Pengen sih ikut KMK, tapi nggak punya duit ini. Pak Tony mau minjemin duit nggak? Gimana nih Pak? Nah, jadi dalam hal ini Anda harus memikirkan bagaimana memecahkan masalah Anda. Nah, dalam hal ini kembali lagi Anda harus punya wealth creation kan untuk itu. Pak, ngomong-ngomong pensiun itu kan rata-rata usia 55 tahun Pak. TNI Polri. Versi Indonesia Pak. Versi Indonesia. Emang ada versi luar Pak? Nah, kalau di luar negeri Pak, terutama di negara-negara yang sudah maju, pensiun itu bukan tergantung dari usia, tapi tergantung daripada bagaimana dia bisa financial freedom. Di mana pada saat dia sudah financial freedom, itu dia bisa melakukan yang namanya pensiun, Pak. Kan pensiun itu adalah suatu statement. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak melakukan apa-apa, istilahnya kita nggak bekerja pun, tetap kita mendapatkan income kan, Pak. Itu yang namanya pensiun kan. Bukan apa namanya, berarti kalau kita bekerja kemudian itu nggak pensiun. Kalau kita bekerja hanya untuk hobi, hanya untuk seneng, bukan untuk penghasilan lagi, itu sudah apa namanya, dalam hal ini sebetulnya sudah pensiun. Pak, ngomong-ngomong, berarti kalau kita itu dipaksa pensiun di instansi maupun di perusahaan itu kan, kalau Indonesia itu kan ada peraturan dari Depnaker, betul, Menteri Tenaga Kerja,
itu usia 55 Ya. atau maksimal 58 saya kalau nggak salah Ya. ya. Mungkin ASN atau TNI atau Polri ya. Saya mungkin sorry to say kalau saya salah. Ya. Rata-rata kalau di perusahaan swasta itu juga let's say 55 sampai 58. Ya. Saya ini bingung, Pak. Setelah 58 saya ini masih kurang penghasilan. Ya. Ini masalahnya saya tidak ada income. Ya. Di KMK diajarin nggak sih, Pak? Ya itulah problemnya kalau kita single income, Pak. Nah, makanya kita mengajarkan sejak awal Anda harus punya multiple source of income. Nah, ini kita mengajarkan itu. Okay. Nah, bagaimana mendapatkan multiple source of income? Itu kita akan kupas satu persatu, Pak. Oke. Iya. Dan setelah mendapatkan hasil dari multiple source of income, gimana cara ngelolanya itu kita ajarkan juga. Oke. Sampai kita mengajarkan mengenai bagaimana memproteksi kekayaan kita, sampai kita mengajarkan juga bagaimana mendistribusikan itu kepada anak cucu kita, Pak, pada orang-orang yang kita cintai. Kita memberikan legacy. Dan legacy itu bukan hanya sekedar aset, Pak. Iya. Tapi juga harus tentang mindset. Satu lagi, Pak. Orang tua saya barusan meninggal. Yes. Lumayan sih, Pak. Ini cita-cita semua orang. Ya. Meninggalkan 3 sertifikat tanah, Pak. Oke. Asik ini, Pak. Ya. Diwarisi aset, Pak. Ya. Nah, yang pusing ini kan kalau diwarisi hutang, Pak. Ya. Orang tua meninggal, ninggali pinjol gitu, Pak. Mending gitu ya, Pak ya. Ini diwarisi aset, Pak. Ya. Pak, cara bagi warisan itu di KMK diajarin nggak sih, Pak? Nanti kalau misalkan mau ditanyakan bisa. Memang di di modulnya sendiri, saya tidak mengupas itu detail. Tapi ada disentuh ya, Pak. Kalau saya menyentuhnya, tetapi kan itu case per case ya, Pak ya. Case per case. Kalau masalah seperti itu luas, Pak. Itu hanya untuk wealth distribution, hanya untuk masalah legacy. Itu setiap orang dengan orang yang lain beda-beda. Nah, itu boleh ditanyakan di sesi tanya jawab. Ada ditanya jawab ya. Iya, karena kalau saya ngupas setiap orang beda-beda, Pak, case-nya. Beda kasus ya. Ya, betul. Masalahnya lebih banyak diwarisi hutang daripada diwarisi aset, Pak. Makanya pada saat orang meninggal, biasanya selalu mengatakan ada yang pihak keluarga yang mengatakan bagi Bapak dan Ibu kalau almarhum memiliki utang, harap menghubungi pihak keluarga. Dan itu seringkali setelah itu problem muncul, Pak. Nah, kalau seperti itu jawabannya harap menghubungi pihak keluarga itu banyak yang lega, Pak. Tapi kalau bagi Bapak dan Ibu, kalau almarhum mempunyai utang kepada Bapak dan Ibu, mohon diikhlaskan. Tiba-tiba ada yang nangis keras, Pak, itu, Pak. Oh, gitu. Itu masalahnya, Pak ya. Itu berarti ada yang ngutangin dia keras, Pak. Satu lagi, Pak. Ada yang nggak pernah ngaku anak dan istri tiba-tiba datang, Pak. Nah, itulah makanya butuh yang namanya distribution, Pak. Tiba-tiba anak bojo loro, bojo telu. Nah, Pak, pertanyaan lagi. Sebaiknya, Pak, pasangan muda ini hartanya dipisah atau hartanya tetap jadi satu? Nah, kalau secara financial planning, perencanaan keuangan, yang terbaik adalah dipisah, Pak. Oh gitu ya? Iya. Kenapa? Nanti masalah Indonesia kalau dipisah, pisah selamanya, Pak. Masa kamu hitungan, kita belum merit aja udah pisah-pisah harta. Kamu nggak percaya sama gue ya? Biasanya yang omongan seperti itu, kalau kondisi orang tua keduanya itu satu level, Pak. Kalau orang tuanya antara suami dan istri ini levelnya beda jauh, itu nggak akan ada masalah, Pak. Bahkan jadi istri kedua pun nggak ada masalah. Karena kalau istri kedua itu sudah dipastikan loh, Pak. Istri kedua itu anaknya tidak akan mendapatkan aset dari bapaknya. Oh, itu berarti istri tidak sah atau istri siri? Iya. Oh, gitu. Istri kedua itu ada haknya hukumnya lebih ya, lemah. Pak, ya? Iya, haknya lebih lemah. Haknya lebih lemah. Jadi Betul. anak tidak apalagi kalau sampai anaknya luar kawin. Oh, di luar nikah. Iya, di luar nikah. Jadi tidak sah gitu ceritanya. Tidak sah. Tapi nah, di akte kelahiran. Kalau yang sah itu ada pembagian hasilnya. Oh, yang sah ada pembagian hasil. Tapi jadi, kalau sebelum menikah sudah ada hubungan gelap. Betul. Nah, itu dan kemudian punya anak. Itu nama anaknya adalah anak di luar kawin. nikah. Ya. Oh, itu ada di akte kelahiran anak di luar nikah. Oh, enggak ada omongan seperti itu. Enggak ada ya. Tetapi bapaknya tidak dikatakan biasanya. Oh. Nah, makanya yang bertanggung jawab adalah ibunya. Ibunya. Ya. Nah, dalam hal ini maka ibunya harus bekerja keras karena anaknya tidak berhak punya aset daripada bapaknya ya. Iya, betul. Nah, jadi sebaiknya itu diajarkan juga, Pak, di KMK.
Itu case by case, Pak. Case by case, Case ya? by case. Jadi kalau mau tanyakan di sesi tanya jawab bisa. Oh gitu. Karena kalau saya mengupas tentang itu, Pak, Ya. case-nya banyak banget, Pak. Tapi kalau soal pisah harta itu di KMK diajarkan, Pak? Ya. Tapi by the way, Saya akan singgung itu, Pak. singgung ya. Tapi ini mungkin kalau secara law, secara financial planning-nya Bapak bilang, Ya. sebaiknya pisah harta. Yang terbaik adalah pisah harta. Tapi cara ngomong ini loh Pak, sama calon ini supaya tidak nyinggung perasaan ini diajarkan nggak sih Pak di KMK? Kalau itu sih tergantung daripada itu ya. Ya. Daripada sebetulnya yang problem itu bukan si anak ini. Yang problem ini orang tuanya, Pak. Oke. Yang tersinggung tuh biasanya orang tuanya. Kalau posisinya selevel. Kok seolah-olah kok sepertinya anak aku ini sampai harus ngemis harta dari kamu gitu. Betul. Nah, salah satu ada merasa yang seperti itu. Oke. Kalau levelnya itu selevel. Tapi kalau levelnya itu beda jauh, biasanya itu nggak terjadi. Nggak terjadi ya Nggak Pak? Ya? terjadi. Dan di KMK nanti, itu kita juga tunjukkan apa aja set hassle yang bisa Anda lakukan. Dan KMK juga memberikan satu kunci untuk Anda untuk mendapatkan set hassle lewat KMK ini juga, Pak. Side hustle itu penghasilan tambahan ya? Pak? Iya, penghasilan tambahan. Betul. Itu ada ya Pak ya? Ada, jadi kita bisa aplikasikan. Nah, nanti ada mungkin nanti Pak Chandra mungkin mau ngadakan program referral atau apa, boleh aja, Pak. Oh ada referralnya ya? Ya, boleh. Oh, Bisa, jadi bisa artinya- kita nggak cuma sekedar teori, tapi kita juga bisa applicable gitu, bisa dilakukan. Gitu. Jadi artinya kalau misalkan saya memperkenalkan kursus ini kepada teman-teman saya Ya, atau ke sahabat saya, ya, itu saya bisa dapat komisi ya Pak? ya. Oh ya? Itu untuk menunjukkan bahwa KMK ini bukan cuma sekedar teori, Pak, tetapi bisa betul-betul mempunyai cara untuk melakukan side hustle untuk mendapatkan penghasilan sampingan. Nah, itu adalah salah satu cara. Kalau kita mau berupaya, kalau kita mau bekerja keras, sebetulnya income itu bisa kita peroleh gitu, Pak. Bukan cuma sekedar teori, Pak. Banyak pelatihan yang cuma ngajarin teorinya. Saat dilakukan, nggak ngerti bagaimana melakukannya. Nah, kita mengajarkan juga applicable-nya bagaimana. Jangan lupa klik link di bawah kalau kalian memang ingin langsung mendaftar sebagai seorang affiliate, di mana nanti Anda silakan chat ke customer service, Anda akan tahu bagaimana program afiliasinya. Dan ini bisa menjadi side hustle mereka. Betul. Betul. Gitu ya. Iya. Dan akhirnya Anda bisa mendapatkan penghasilan tambahan juga. Iya. Dengan Anda merekomendasikan KMK ini ya Pak? Betul. Seperti kayak gitu Jadi ya? Anda menolong diri Anda juga menolong orang lain, teman-teman Anda, agar bisa kehidupannya menjadi lebih tertata kan.